Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Patrick Jawa CMF, dalam renungan singkat hari ini, Rabu 2 Juli 2025. Permenungan kita diambil dari teks Injil Matius, pasal 8, ayat 28 sampai dengan 34. Dalam kisah ini, kita melihat pertemuan Yesus dengan dua orang yang kerasukan roh jahat yang tinggal di perkuburan di daerah Gadara dekat danau Genesaret. Saat Yesus mendekati dua orang itu, roh-roh jahat yang ada di dalamnya berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau ingin membinasakan kami sebelum waktunya?" Matius pasal 8 ayat 29. Pertanyaan ini mengungkapkan ketakutan dan kesadaran roh jahat akan kuasa yang ada dalam diri Yesus. Saudara-saudara, pertama-tama mari kita renungkan makna dari pertanyaan ini. Roh-roh jahat tahu siapa Yesus itu. Mereka mengenalinya sebagai anak Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk atas roh-roh jahat itu. Dalam hidup kita, seringkali kita juga bertanya, apa urusanmu dengan aku Tuhan? Apa urusanmu dengan kami Tuhan? Apa urusanmu dengan keluarga kami Tuhan? Itulah aneka pertanyaan yang bisa muncul ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Pertanyaan ini mencerminkan keraguan dan ketakutan kita akan ketidakpastian dalam menjalani hidup. Namun di balik pertanyaan ini, terdapat sebuah pengingat bahwa Kristus hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dia tidak datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan penderitaan dari kuasa-kuasa roh-roh jahat ataupun kuasa kegelapan. Dengan kuasanya, Dia mampu mengubah kegelapan menjadi terang dan ketakutan menjadi harapan. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah ini, Yesus tidak hanya mengusir roh jahat, tetapi menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu jauh dan tak terjangkau oleh kasih dan pengampunan Tuhan. Yesus datang untuk menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan kita harapan akan hidup. Apakah kita bersedia membuka hati untuk menerima penyembuhan dari Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat membebaskan kita dari segala belenggu yang mengikat? Kita sering kali merasa terjebak dalam dosa, ketakutan, atau bahkan kebiasaan buruk. Namun kita harus ingat bahwa Yesus adalah sumber harapan dan kekuatan kita. Dalam kisah ini dikatakan, setelah disembuhkan, para penjaga pergi mengisahkan atau menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari, memberi kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan adalah panggilan kita semua. Setelah mengalami kasih dan penyembuhan dari Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya di dunia ini. Setiap langkah kita dapat menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa Allah. Dalam tindakan kecil sehari-hari, kita dapat membawa terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tidak hanya menjadi penerima kasih Allah, tetapi juga menjadi penyebar kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih karena Engkau datang ke dalam hidup kami untuk menyembuhkan dan membebaskan kami dari segala belenggu dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan harapan kami. Kami berdoa agar kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Berikan kami keberanian untuk berbagi pengalaman kami dengan orang lain dan membawa terang-Mu kepada mereka yang masih terbelenggu dalam kuasa kegelapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.